Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengerjakan soal-soal yang ada di dalam laporan praktikum basis data ini. Untuk soal yang pertama di sini ada tampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini atau database yang sudah dibuat tadi. Tadi saya sudah coba untuk mengerjakan soal-soal yang ada di dalam laporan ini, dan untuk video yang ini saya akan menjelaskan dari soal nomor 1 sampai nomor 10. Nah, untuk yang pertama saya akan jelaskan untuk soal yang nomor 1. Jadi di sini akan menampilkan jumlah member yang ada di dalam tabel member. Untuk perintah count ini yaitu menghitung dari setiap baris yang ada di dalam tabel member. Jadi di sini akan menghasilkan seperti ini. Nah, di sini ada jumlah membernya yaitu ada 5. Untuk soal yang nomor 2 yaitu tampilkan nama barang, jumlah barangnya yang paling banyak dibeli dan dilihat dari jumlahnya. Untuk soal yang nomor 2 yaitu di sini akan menampilkan nama barang yang di sini diberi tanda B dan akan menghitung jumlah barangnya. Alias di sini dikasih aliasnya total jumlah yang ada di dalam tabel penjualan yang diberi tanda menggunakan huruf P. Dan di sini untuk tabel penjualan akan dikelompokkan atau digabungkan dengan tabel barang, yang dimana untuk penggabungan atau pengelompokan dari tabel penjualan barang ini akan direlasikan atau dihubungkan dengan variabel ID barang di sini. Dan di sini akan dikelompokkan berdasarkan nama barangnya, dan di sini akan diurutkan dari yang paling besar ke kecil total jumlahnya. Dan di sini limit 1 adalah menampilkan satu barang yang nilainya paling banyak dibeli. Untuk hasilnya akan seperti ini. Jadi barang yang paling banyak dibeli yaitu buku, dan total jumlah barang yang dibelinya yaitu ada 10 barang atau 10 buku. Untuk soal yang nomor 3 di sini ada tampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier di dalam transaksi pembelian. Di sini akan menampilkan nama supplier yang diberi penanda yaitu dengan huruf S. Dan di sini akan menghitung dihitung dari jumlah baris dari tabel pembelian berdasarkan no faktur. Dan di sini pembelian diberi penanda huruf P. Untuk bagian pembelian digabungkan dengan tabel supplier. Jadi tabel pembelian akan digabungkan dengan tabel supplier berdasarkan ID supplier. Yang di sini akan maksud saya yang bagian ini tuh yaitu dikelompokkan. Jadi pengelompokan antara tabel pembelian dan supplier yang berdasarkan ID supplier. Dan di sini digabungkan berdasarkan namanya, nama suppliernya. Untuk hasilnya akan seperti ini. Ada Agus, Bagas, Charlie, Dono, dan aktivitas pembeliannya yaitu 1 semua. Untuk soal yang nomor 4 yaitu menampilkan total jumlah barang yang dijual. Di sini source code-nya itu menampilkan, di sini akan menghitung jumlah barangnya alias total jumlah barang yang dijual dari tabel penjualan yang akan memunculkan hasil seperti ini. Jadi total jumlah yang dijualnya adalah 17. Untuk soal yang nomor 5 yaitu di sini disuruh untuk menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli, dan yang dimana jumlahnya antara 3 dan 7. Di sini akan menampilkan nama barang, jumlah barang,
yang ada di dalam tabel pembelian yang diberi penanda yaitu menggunakan huruf P. Di sini tabel pembelian akan dikelompokkan dengan tabel barang yang diberi penanda dengan huruf B yang dikaitkan dengan variabel ID barang, yang dimana jumlah barang tersebut di antara 3 dan 7. Untuk hasilnya akan seperti ini. Jadi nama barang, ada tas, ada kemeja, jumlah barangnya yaitu 5, 3, 4. Jadi untuk jumlah barangnya tidak kurang dari 3 dan tidak lebih dari 7. Untuk soal yang nomor 6 yaitu menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang dimana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Nah, di sini akan menampilkan nama barang, jumlah barang yang ada di dalam tabel pembelian. Dan di sini tabel pembelian akan dikelompokkan dengan tabel barang, pembelian dan barang. Dikaitkan dengan ID barang, yang dimana jumlah barang tersebut tidak kurang dari sama dengan 5. Untuk soal nomor 7 yaitu tampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli berdasarkan jumlah pembeliannya. Dan di sini akan menampilkan nama barang saja yang ada di dalam tabel barang yang diberi penanda huruf B, dan tabel barang di sini akan dikelompokkan dengan tabel pembelian yang diberi penanda dengan huruf P, yang akan dikaitkan dari tabel barang dan pembelian ini menggunakan variabel ID barang yang akan digabungkan berdasarkan nama barangnya yang akan diurutkan ascending atau dari kecil ke besar. Dan di sini akan menghitung juga dari jumlah barangnya. Dan di sini akan menampilkan satu barang yang paling sedikit dibelinya. Untuk hasil source code-nya akan seperti ini. Jadi nama barang yang paling sedikit dibeli yaitu kemeja. Untuk soal yang nomor 8 yaitu menampilkan nama barang, jumlah total barangnya, dan nama supplier dari tabel pembelian yang mempunyai kode SOP 0001. Di sini akan menampilkan nama barang dan menjumlahkan jumlah barangnya alias diberi aliasnya yaitu total jumlah barang, dan menampilkan juga nama supplier dari tabel pembelian diberi penanda dengan huruf P. Dan di sini tabel pembelian akan dikelompokkan dengan tabel barang. Dan di sini untuk relasinya menggunakan ID barang. Dan di sini juga untuk supplier dan di sini juga untuk pembelian akan dikelompokkan juga dengan supplier dengan relasinya yaitu menggunakan ID supplier yang dimana tuh ID supplier hanya akan menampilkan untuk ID dengan ID itu SOP 0001 dan digabungkan berdasarkan nama barang dan nama suppliernya. Untuk hasilnya akan seperti ini. Nah, nama barangnya topi, jumlah total barangnya 10 dan nama suppliernya Agus. Untuk soal yang nomor 9 yaitu tampilkan nama member, nama barang, jumlah barang yang dilayani oleh karyawan dengan ID KAR 0001. Dan di sini untuk penjelasan source code-nya yaitu akan menampilkan nama barang, dan jumlah barangnya berdasarkan tabel penjualan. Nah, di sini untuk tabel penjualan akan dikelompokkan dengan tabel member dan relasinya yaitu ID member
Dan di sini juga untuk penjualan juga akan digabungkan dengan tabel barang yang berrelasi dengan menggunakan ID barang, yang dimana ID karyawan tersebut hanya akan menampilkan dengan ID car 0001. Untuk hasilnya akan seperti ini, nama Joshua, nama barang sepatu, jumlah barangnya adalah 3. Dan untuk soal yang terakhir, yaitu menampilkan transaksi penjualan, nama barangnya, jumlahnya, nama karyawan yang akan melayani, yang dimana akan menampilkan transaksi hanya pada tahun 2014 bulan Oktober pada tanggal 25. Untuk source-nya akan seperti ini. Di sini untuk menampilkan. Di sini akan menampilkan nama barang, jumlah barang, dan nama karyawannya dari tabel penjualan. Di sini tabel penjualan akan dikelompokkan dengan tabel barang. Penjualan akan dikelompokkan dengan tabel barang dengan relasinya yaitu menggunakan ID barang. Dan juga untuk penjualan juga akan dikelompokkan dengan tabel karyawan yang menggunakan relasi ID karyawan, di mana tanggal penjualannya itu hanya akan menampilkan pada tahun 2014, bulannya bulan Oktober, tanggalnya 25. Untuk hasilnya akan seperti ini. Nama barang itu tas, jumlah barangnya 4, untuk nama karyawan yang melayani yaitu Yoko. Sekian saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.